Bab 147 dan bab 148. Kamu berbeda. Subscribe dulu bosku. Jangan pelit dong. By Uji Sades. Setelah mendengar permintaan spesial Tama tersebut, Linda langsung tertawa lepas. Oke, karena ini gelas pertama, biar aku yang duluan saja ya, ujarnya. Setelah itu dia berdehem sebentar dan tersenyum lebar. Gelas pertama ini tentu saja aku mau berterima kasih pada kamu. Hari ini kamu sudah menolong kakekku. Dan juga sudah sangat banyak membantuku, kata Linda. Tama mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu. Cir, ting. Terdengar suara dua gelas yang beradu. Setelah itu, mereka berdua minum anggur merah tersebut secara bersamaan. Tama menghabiskan anggur merahnya dalam sekali teguk. Linda juga dengan sangat berani meminum semua minuman keras dalam gelasnya itu. Pak Tama, sekarang giliran kamu, ujar perempuan itu sambil tersenyum lebar. Oke, jawab Tama sambil tersenyum. Gelas kedua, kita bersulang karena kita yang berjodoh. Di dunia ini, pertemuan kita dengan setiap orang. Karena karma baik ataupun buruk yang kita lakukan ratusan atau ribuan tahun yang lalu. Hari ini, kita berjodoh. Bisa saling mengenal dan duduk di sini untuk minum bersama. Kalau begitu kita bersulang untuk kita berdua. Oke, seru Linda dengan cepat. Cir, segera setelah itu, gelas ketiga sudah terisi oleh cairan yang memabukkan itu. Linda yang wajahnya sudah memerah itu mengangkat gelasnya dan berkata pada Tama. Untuk gelas ini, aku bersulang untuk kehebatan Pak Tama yang luar biasa. Hari ini aku sudah melihat bagaimana hebatnya kamu dalam menyembuhkan penyakit. Karena itu, aku bisa langsung pastikan, waktu itu, kamu yang memanggil petir dan membuat Yandi terbunuh. Itu bukan suatu kebetulan. Pak Tama, apa kamu mau jelaskan sendiri tentang hal itu? Tama tersenyum dengan santai. Lelaki itu kemudian berkata dengan misterius. Kebetulan atau bukan, yang penting Tuhan saja yang tahu. Kamu dan aku sama-sama hanya seorang manusia biasa. Cuma bisa bilang, rahasia langit nggak boleh dibocorkan. Linda tersenyum dan mengangguk elan. Matanya yang indah sedang menatapi Tama dan tidak berhenti bergerak. Demi nggak membocorkan rahasia langit. Ayo kita bersulang lagi, ujarnya dengan serius. Oke, setelah beberapa gelas anggur merah mengalir membasahi kerongkongannya, Linda mulai merasa pandangannya agak kabur. Meski biasanya dia cukup hebat dalam meminum minuman keras. Tetapi karena berulang kali menghabiskan anggur dengan one shot, rasa mabuk pun mulai menyerang perempuan itu. Dan kali ini kembali lagi gilirannya yang menyebutkan alasan untuk meneguk anggur merah yang entah sudah keberapa gelas itu. Mata Linda yang bulat besar dan tampak mabuk menatap terpaku pada Tama. Setelah itu dia mengatakan sesuatu dengan pelan namun tetap terdengar. Sebenarnya ya, Pak Tama, akhir-akhir ini aku merasa. Sebenarnya kamu itu orangnya lumayan baik. Iho, ujar perempuan itu. Lumayan baik, ulang Tama sambil tertawa menyeringai. Karena penasaran dia pun bertanya lagi. Yang kamu bilang lumayan baik itu. Secara spesifiknya itu dalam hal apa yang lumayan baik? Dalam banyak hal, jawab Alena dengan serius. Kamu tuh jauh lebih baik dari orang-orang yang aku kenal. Biasanya mereka yang mendekatiku, kalau bukan terus-terusan hormat, patuh dan mengikuti semua yang aku mau, ya pasti punya maksud tersembunyi. Boleh dibilang, nggak banyak dari mereka yang punya niat baik. Kenapa? Tanya Tama penasaran. Kamu merasa aku nggak punya maksud tersembunyi sama kamu? Linda menganggukkan kepala. Aku merasa, kamu sangat berbeda dari yang lain, ujar Linda. Berbeda dari yang lain. Kenapa kamu bisa merasa kalau aku berbeda dari yang lain? Tanya Tama yang penasaran. Pak Tama, kamu kelihatannya seperti orang yang biasa-biasa saja dan nggak punya kemampuan apapun. Tetapi ternyata kamu orang yang sangat hebat. Walaupun begitu, kamu nggak sombong, angkuh, arogan, ujar Linda dengan serius meskipun wajahnya tampak mabuk. Biasanya kamu nggak menonjolkan diri. Salah, lebih tepatnya kamu sembunyikan diri kamu yang sebenarnya. Tapi saat ada seseorang mengganggu kamu sampai kelewat batas, kamu nggak akan ragu-ragu buat serang balik. Dan cara kerjamu yang begitu tegas, nggak akan kasih kesempatan buat serang balik ke kamu. Karakter seperti itu nggak akan dimiliki orang pada umumnya. Selain itu, ada satu hal yang lebih penting lagi. Aku nggak mengerti. Kamu begitu hebat. Kamu bisa apa aja.
Tetapi kenapa kamu mau masuk ke keluarga Haris dan menjadi menantu keluarga itu? Keluarga Haris hanya sebuah keluarga biasa. Tapi kenapa mereka bisa membuat orang sehebatmu bertahan untuk tinggal di dalam keluarganya? Ujar Linda panjang lebar. Tama tidak menjawab pertanyaan perempuan itu. Malah lelaki itu balik bertanya. Kalau menurut kamu, aku harus tinggal di mana kalau bukan di keluarga Haris? Atau, menurut kamu, keluarga mana yang bisa membuatku untuk mau tinggal bersama mereka? Aku rasa, seharusnya kamu nikah dengan perempuan dari keluarga terpandang dan terkemuka. Orang hebat kayak kamu. Pasti ada berapa banyak keluarga yang akan melakukan segala cara untuk menikahkan anaknya dengan kamu. Jawab Linda dengan serius. Apa gunanya kayak gitu? Hubungan yang berdasar dari mutualisme untuk mencari keuntungan. Hubungan seperti itu nggak memiliki rasa sayang dan cinta di dalamnya. Hanya akan jadi sebuah hubungan yang hambar, ujar Tama sambil tertawa ringan. Lagian, anak perempuan dari keluarga besar itu memangnya bersedia menikah dengan orang yang gak dia sukai. Atau mereka rela kehidupan mereka harus berada di bawah kendali keluarga dan bukannya tangan mereka sendiri. You only live on Iho, sambung Tama. Tentu saja, seru Linda. Karena menurutnya hal yang tadi Tama katakan adalah sebuah hal yang lumrah. Keluarga besar dan kaya raya manapun, pasti akan sangat ketat terhadap anak perempuannya. Misalnya, harus sekolah di sekolah top yang isinya hanya keluarga terpandang yang punya bisnis besar atau dari kalangan pejabat. Bukan karena pendidikannya yang lebih bagus, tetapi demi anak perempuannya bisa belajar etika seorang keluarga terkemuka dan terpandang, papar Linda. Contoh lain lagi, biasanya keluarga akan melarang kami untuk dekat dengan lelaki lain sebelum batas umur yang sudah ditetapkan. Mereka tidak akan izinkan kami jatuh cinta apalagi berpacaran dengan lelaki yang kami pilih sendiri. Astaga naga, seru Tama. Ini sudah abad ke-21 kali. Kalian dari keluarga kaya gini harusnya punya pemikiran yang lebih luas. Memangnya ini zamannya Siti Nurbaya? Kenapa kalian lebih feodal lagi daripada zaman kuno yang feodal dulu? Tanya Tama keheranan. Ini bukan feodal namanya, jawab Linda. Ini adalah aturan untuk keluarga kelas atas agar bisa bertahan hidup. Aturan untuk bertahan hidup. Tanya Tama semakin penasaran. Maksudnya gimana? Kami harus bekerja sama dengan keluarga lain. Kami saling bertukar sumber daya. Karena itu, keluarga Suteja punya satu aturan yang sangat mutlak dan harus dipatuhi oleh semuanya. Yaitu pernikahan kami harus pernikahan yang sudah diatur dan disetujui oleh keluarga. Kalau keluarga Suteja yang dulu, syarat untuk nikah harus pernikahan antara saudara sepupu. Semua itu hanya karena agar aset keluarga nggak diambil sama orang luar. Tetapi sekarang sudah nggak bisa kayak gitu lagi. Tapi kayaknya di luar negeri masih banyak pernikahan kayak gitu. Setelah itu, aturan keluarga Suteja juga jadi sedikit lebih longgar. Kami nggak harus menikah dengan saudara sepupu. Tetapi harus dari keluarga terhormat juga. Terus calon pasangan kami boleh dari keluarga yang kelasnya lebih tinggi. Tapi nggak boleh yang jauh lebih rendah dari kami. Setelah berbicara panjang lebar, Linda berhenti sejenak untuk menarik dan menghela napas panjang. Kemudian dia baru berkata lagi. Biasanya di satu keluarga, kalau mereka merasa keluarga yang satunya memiliki nilai kerja sama, mereka akan mencari segala cara untuk menjalin hubungan dengan keluarga itu. Ya dengan menikahkan anak dari kedua keluarga tersebut. Secara keseluruhan, setiap anggota keluarga harus mementingkan keuntungan pada keluarga mereka. Atau lebih sederhananya, menempatkan kepentingan keluarga di nomor satu. Nggak boleh ada yang melanggar sesuatu yang sudah diatur keluarga. Terutama masalah besar seperti sebuah pernikahan, ujar Linda. Setelah mendengar penjelasan dari Linda yang panjang lebar, Tama akhirnya pun menghela napas panjang. Sepertinya keluarga kaya juga punya kesulitan tersendiri ya. Semakin kaya semakin serakah akan uang, ujar Tama. Dalam waktu yang bersamaan, lelaki itu juga menghela napas panjang dalam hati. Sepertinya kalau Tama kembali ke keluarga Renza, besar kemungkinan mereka juga akan melakukan sama yang seperti Linda bilang tadi pada dirinya. Ada kemungkinan mereka tidak suka atau bahkan meremehkan keluarga Haris. Lalu mungkin saja mereka akan memaksa dirinya untuk bercerai dengan Alena.
Setelah itu mereka akan memperkenalkan anak perempuan dari keluarga kaya entah yang mana pada dirinya untuk dijadikan istri. Tampaknya, dia sungguh tidak boleh kembali ke keluarga Renza. Oh ya, kalau aku lihat sepertinya usiamu juga sudah cocok untuk mencari pasangan hidup. Kalau begitu apa keluarga kamu sudah menentukan pasangan hidup untuk kamu? Tanya Tama. Linda geleng-geleng kepala sebagai jawaban. Sebenarnya memang sudah mau ditentukan. Tapi karena Roni sebagai kakak sepupu. Jadi Roni duluan calon istrinya adalah pilihan kakekku sendiri. Dari keluarga kaya daerah lain. Bukan dari Jakarta. Saat tiba giliran aku, kakek sakit parah. Makanya masalah ini jadi terlupakan dan gak dibahas lagi ujar Linda. Tiba-tiba Linda menghela napas dan berkata, tapi, sekarang kakek sudah sembuh. Aku rasa nggak lama lagi dia pasti bakal merencanakan pernikahanku. Bab 148. Bersulang demi kebebasan. Mendengar perkataan Linda yang terdengar jelas sedang mengeluh. Tama tersenyum tidak berdaya. Kelihatannya kamu nggak mau dikekang sama keluarga kamu sendiri ya? Tanya Tama. Aku memang nggak mau. Jawab Linda tegas sambil terangguk-angguk. Siapa juga yang mau? Tapi aku juga nggak bisa apa-apa. Kenapa? Tanya Tama serius. Aku rasa, setelah melewati masa antara hidup dan mati, kakek kamu pasti akan sedikit berubah. Apalagi kali ini berkat kamu yang bawa aku ke sana makanya dia bisa tertolong. Kalau dia beneran berterima kasih sama kamu, kamu tinggal minta hak untuk bebas dari aturan. Atau minta hak untuk memilih sendiri siapa yang akan jadi suami kamu. Aku yakin dia pasti bakal setuju, timpal Tama. Linda tertawa lirih sambil geleng-geleng, mustahil banget. Sekalipun kakek sayang sama kamu, dan dia ingin setuju dengan permintaanku, dia juga nggak akan berani menyetujuinya kata Linda. Memangnya kenapa? Tanya Tama yang tidak mengerti. Loh, bukannya kakek kamu sebagai kepala keluarga? Semua urusan keluarga Suteja kan berada di bawah kendalinya. Apalagi yang dia takutkan. Keluarga Suteja sekarang bisa berkembang dan menjadi sebuah keluarga yang begitu besar. Bahkan sampai memiliki cabang-cabang yang meluas. Dan mereka bergantung pada aturan keluarga untuk membatasi satu sama lain. Agar mereka bisa mengikuti moto dan aturan keluarga Suteja. Kalau nggak satu saja yang melanggar aturan, yang lain pasti bakal mengikuti, jawab Alena. Sekali ada satu anak yang diperbolehkan menikah dengan kemauan sendiri. Yang lain pasti juga berharap bisa bebas berpacaran dengan siapapun yang mereka pilih sendiri. Kalau sampai seperti itu, keluarga Suteja pasti akan mengalami kerugian besar. Dan kalau semua orang jadi susah diatur, maka beberapa dekade kemudian, keluarga Suteja mungkin saja jadi hancur, sambung Linda. Pak Tama, keluarga Suteja sudah ada sejak negara ini belum merdeka. Sepanjang perjalanan keluarga kami bisa menjadi sampai seperti hari ini. Karena kami selalu berpegang pada prinsip keluarga. Tidak ada yang berani melakukan sesuatu yang keluar dari batas. Meskipun sekarang keluarga kami sudah bercabang sana-sini. Tetapi kami tetap saling mengawasi satu sama lain. Kami tidak mengizinkan terjadinya masalah apapun yang bisa keluarga Suteja merugi. Tama ikut menghela napas setelah mendengar betapa rumitnya permasalahan yang Linda hadapi. Linda, aku sebenarnya selalu mengira kamu adalah seorang perempuan yang kuat, yang otoriter. Tapi siapa sangka, kamu itu sama seperti burung dalam sangkar. Semua yang kamu lakukan harus sesuai dengan yang orang lain aturkan untuk kamu, ujarnya. Makanya tukas Linda yang kemudian mendesah pelan. Tapi mau gimana lagi aku terlahir di keluarga seperti ini. Dalam masalah ini, aku juga nggak punya cara untuk melawan. Setelah berkata seperti itu, Linda geleng-geleng kepalanya sebentar kemudian. Dia mengangkat gelasnya dan berkata, Pak Tama, kita nggak usah bahas masalah yang bikin nggak senang ini deh. Mari, kita minum lagi. Cir, Tama juga mengangkat gelasnya sambil tersenyum. Untuk gelas ini, kita bersulang demi kebebasan. Untuk beberapa saat, Linda terkesiap mendengar perkataan Tama. Kebebasan. Dari mana dirinya bisa mendapat kebebasan? Meskipun merasa sangat tertekan, tetapi perempuan itu akhirnya tetap memaksakan sebuah senyum mengembang di wajahnya. Mari, kita bersulang untuk sebuah kebebasan seru Linda. Segelas anggur yang memabukkan itu mengalir melewati tenggorokan Linda. Perempuan itu merasa sudah semakin mabuk. Matanya menatap Tama, sambil menghela napas.
Dia mulai berkeluh kesah di depan lelaki itu lagi. Seringkali, aku merasa lebih baik aku terlahir di sebuah keluarga yang biasa-biasa. Mungkin saja, dalam hidupku akan terasa sedikit lebih sulit. Tapi aku nggak akan menerima kekangan yang begitu besar. Keluargaku hanya bisa memberiku status dan kekayaan yang nggak akan habis 7 turunan. Selain itu, mereka nggak pernah berikan aku kebahagiaan yang sesungguhnya. Linda, sebenarnya banyak orang yang biasa-biasa mendambakan kehidupan kayak kamu. Mereka iri dengan kehidupan kalian yang selamanya nggak perlu khawatir tentang uang, bahkan dulu ada yang bilang kayak gini. Lebih baik nangis di dalam sebuah BMW daripada di atas sebuah sepeda, ujar Tama. Di mata kamu, keluarga yang biasa-biasa saja adalah suatu hal yang sangat sulit untuk didapatkan. Tapi di mata mereka, justru mereka paling ingin membuang jauh-jauh kata biasa-biasa saja itu. Makanya kenapa orang-orang mencari segala cara untuk menghasilkan uang, bukan? Sambung Tama. Wajah Linda tampak sangat serius. Perempuan itu menatap tajam Tama. Pak Tama, tapi kamu nggak seperti itu kan? Kamu sepertinya sama sekali nggak peduli uang ada seberapa banyak. Lihat saja seperti tadi. Sebutir obat seharga 10 juta. Tukas Linda, kamu dengan mudahnya bisa menghasilkan uang puluhan juta. Tapi kamu malah bersikeras nolak. Kamu bersikeras mau memberikan obat itu secara cuma-cuma. Uang di mata kamu itu bagaikan debu saja deh, timpalnya lagi. Tama tertawa ringan sambil merutuk dalam hati. Dia bisa menganggap uang seperti debu. Itu juga karena saat ini dia tidak kekurangan uang. Tetapi saat dia kekurangan uang, perempuan itu tidak melihatnya. Saat itu, Ibu Yanti sedang sakit keras. Demi mengumpulkan uang untuk pengobatannya, Tama mau tak mau harus meminjam uang sama Nenek Alena tepat di pesta ulang tahun orang tua itu. Saat Tama memberanikan diri untuk meminjam uang pada Nyonya Haris, itu karena dia awalnya mengira Nenek Alena itu orang yang taat beragama. Dia pasti memiliki pemikiran untuk bisa menolong sesama yang sedang kesulitan. Jadi mungkin saja dia akan meminjamkan uang pada Tama. Tapi siapa sangka, dari luar dia kelihatannya orang yang taat beragama dan memiliki hati yang welas asih. Tetapi aslinya, dalam hati orang tua itu hanya ada keserakahan akan harta kekayaan dan juga sifat tidak tahu malu. Saat itu kalau ada orang yang mau memberikannya uang sebanyak 1 juta, dirinya pasti akan bersedia berlutut demi mendapatkan uang itu. Manusia, di saat mereka tidak punya uang, mereka tidak akan bisa melawan daya tarik uang itu. Orang yang benar-benar bisa menganggap uang bukan apapun baginya, maka dia adalah orang yang sudah memiliki uang yang tidak akan habis. Lihat saja dirinya yang sekarang. Apalah arti 10 atau 20 juta itu? Di dalam rekeningnya saja ada uang miliaran yang dia sendiri tidak tahu mau digunakan untuk apa. Apalagi perusahaan Houston bisa menghasilkan keuntungan puluhan miliaran dalam setahun. Itu Tama juga tidak tahu mau bagaimana menghabiskan uang sebanyak itu. Dalam kondisi seperti itu, uang sebanyak 10 atau 20 juta tidak berarti apa-apa bagi Tama. Dirinya lebih baik menolak uang tersebut, agar orang-orang merasa semakin terpukau dan hormat padanya. Ada yang memanggilnya master, ada yang menyebutnya sebagai pahlawan. Pokoknya orang-orang akan mengagungkan dirinya. Dengan begitu, Tama justru baru merasa puas. Hanya saja perkataan seperti itu tidak bisa dia katakan pada Linda. Linda saat ini masih mengira kalau dirinya menganggap uang tidak berarti karena memiliki hati dan pikiran yang suci. Kalau begitu, lebih baik biarkan perempuan itu terus berpikir seperti itu tentang dirinya. Linda tampaknya sudah minum terlalu banyak. Perempuan itu semakin sering bergumam sendiri. Dan dia tampak antara sadar dan tidak kalau dia sedang bergumam. Sebenarnya, masalah apapun itu aku masih bisa maklumi. Aku masih bisa mentolerirnya. Tapi kalau masalah pernikahan, aku benar-benar nggak mau diatur sama mereka, gumam Linda. Aku nggak mau jadi sebuah pion catur. Aku nggak mau nikah sama lelaki yang sama sekali nggak aku cintai. Aku nggak mau serahin masa muda, kebahagiaan, dan semuanya pada keluarga Suteja. Aku nggak mau mengulangi kesalahan mamaku, sambungnya. Mama kamu juga nikah karena dijodohkan? Tanya Tama ingin tahu. Yap, jawab Linda sambil angguk-angguk. Setelah mamaku nikah dengan papaku, seumur hidupnya dia nggak pernah bahagia. Setelah mengalami depresi selama bertahun-tahun,
Dia akhirnya harus meninggal dunia di usia yang masih sangat muda. Tama ingat, beberapa waktu yang lalu, Johan berkata padanya kalau Linda menghilangkan sebuah barang peninggalan mamanya. Menurut yang Johan bilang, Mama Linda sudah meninggal dunia selama belasan tahun. Linda juga sepertinya baru berusia 25 atau 26 di tahun ini. Mungkin di usia 10 tahun. Mamanya sudah meninggal. Kalau begitu, mamanya sungguh meninggal di usia yang sangat muda. Linda meneguk minumannya sendirian. Setelah itu tangannya memainkan gelas yang masih menyisakan sedikit anggur merah di dalamnya. Maaf, Pak Tama. Kamu jadinya dengerin begitu banyak omong kosong, ujar Linda yang tampak tidak enak hati. Jangan ngomong begitu, jawab Tama segera. Kamu bisa bicarakan hal-hal seperti ini padaku. Artinya kamu pasti juga percaya sama aku. Perempuan itu mengangguk pelan. Tangannya menyeka butiran air mata di ujung matanya. Ngomong-ngomong, Hari terima kasih banyak ya Pak Tama. Kamu nggak hanya sudah menyelamatkan kakekku. Kamu juga mendengar semua keluh kesahku. Terima kasih, ujar Linda. Nggak usah sungkan-sungkan gitu. Kita ini juga sudah kayak temenan. Kalau sesama teman sungkan-sungkan gini malah terkesan jadi asing, kata Tama sambil terkekeh. Iya, ucap Linda sambil menganggukkan kepala dengan berat. Sudah malam. Pak Tama, aku antar kamu pulang dulu yuk. Kamu nggak usah antar aku, jawab Tama sambil mengibaskan tangannya. Tapi kamu sendiri sudah mabuk gini juga nggak bisa pakai mobil sendiri. Lebih baik panggil supir pengganti saja. Kamu tenang saja, manajer di sini bisa gantiin aku setir mobil. Aku antar kamu pulang dulu deh, ujar Linda. Bersambung.